Berbicara mengenai teknologi media sosial, dewasa ini teknologi media sosial sangat berkembang dengan pesat. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa aplikasi yang sering kita akses seperti TikTok, Facebook, Twitter, Instagram, dan lain hal sebagainya. Hal ini juga yang dimaksud oleh pengarang buku dengan judul Memaksimalkan Penggunaan Media Sosial dalam Lembaga Pemerintahan yang dikeluarkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika. Dalam buku ini terdapat 5 bab. Bab pertama yakni berkenalan dengan media sosial itu sendiri. Bab kedua terkait penyusunan program media sosial. Bab ketiga terkait pembuatan konten itu sendiri. Bab keempat terkait distribusi konten dan bab terakhir bab kelima yakni terkait evaluasi kegiatan media sosial lembaga. Buku ini sangat cocok bagi kalian seorang content creator ataupun instansi yang berkaitan langsung dengan media sosial. Sebab di dalamnya terdapat banyak informasi yang dapat kita manfaatkan untuk menunjang bakat keahlian kita. Pada bab pertama, kita akan berkenal terkait media sosial itu sendiri. Sesuai dengan data We Are Social tahun 2018, ternyata YouTube menduduki peringkat pertama sebagai aplikasi atau website yang sering kali kita akses. Yang kedua ada Facebook, yang ketiga ada WhatsApp, dan yang keempat ada Instagram. Dengan kita mengenal media sosial, tentunya kita akan juga mengenal terkait mana atau aplikasi mana yang sering kali diakses dan menjadi tren saat ini. Bab kedua, yakni disajikan terkait strategi dan penyusunan program media sosial itu sendiri. Nyatanya, dalam pembuatan konten, tidak hanya melibatkan konten kreator itu sendiri, namun melibatkan juga lembaga yang berkaitan, mungkin seperti kementerian, ataupun lembaga pemerintahan, ataupun pihak-pihak swasta yang memerlukan pemanfaat terkait media sosial itu sendiri. Bab ketiga kita juga akan disajikan informasi terkait bagaimana membuat konten dengan baik. Setelah kita berkenalan dengan bab kedua, kita mengetahui tujuan pembuatan konten, kemudian sasarannya seperti apa, akan mempermudah kita seorang content creator dalam membuat suatu konten. Bab keempat, kita juga akan disajikan informasi terkait distribusi konten. Dalam bab ini, kita akan mengenal terkait tips and trick kapan waktu kita akan publish atau rilis suatu konten. Seperti contoh, seperti Instagram, ada beberapa waktu yang menjadi jam sibuk, seperti jam makan siang kisaran jam 12 siang sampai dengan jam 2, ataupun kisaran jam 5 sore sampai jam 7, di mana para pengguna Instagram sangat memanfaatkan waktu tersebut untuk mengakses aplikasi tersebut. Pada pukul 5, yakni evaluasi kegiatan media sosial. Ternyata tidak hanya membuat konten saja yang perlu kita lakukan. Evaluasi juga perlu kita lakukan untuk mengetahui sejauh mana jangkauan yang dapat kita akses dalam suatu konten tersebut. Pemanfaatan seperti apa, kemudian kira-kira konten-konten seperti apa yang disukai oleh banyak pengguna media sosial. Nah, bagi kalian, seorang konten kreator, buku ini sangat menarik untuk dipelajari, untuk meningkatkan skill dan bakat yang kita miliki. Semoga sukses ke depannya. Sampai jumpa.